Sahabat Sakawarga, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ketemu lagi di kanal ini. Karena seperti yang teman-teman sahabat ketahui, kanal ini adalah kanal yang didedikasikan untuk mengkolek pengetahuan, inspirasi, sehingga mudah-mudahan di antara kita bisa saling berbagi inspirasi, berbagi inisiatif, dan kita bisa meneruskan upaya-upaya untuk membangun situasi keadaan secara lebih baik, dan mudah-mudahan dengan berbagi kita bisa meneruskan semangat. Nah, edisi kali ini saya ketemu sama sahabat baru jauh di seberang, di Sumatera, di Kabupaten Siak tepatnya, Mas Hermawan. Meskipun tinggal di Siak, beliau ini sebetulnya asalnya Surabaya. Mungkin Mas juga nggak pas ya, manggilnya Ca yang lebih pas ya. Ca Hermawan, apa kabar? Iya, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat-sehat ya, alhamdulillah. Itu yang penting sekarang. Iya. Oke, nah Ca Hermawan ini adalah salah satu teman atau sahabat di Siak yang juga melakukan hal yang sama, saya kira, dengan kami di Kolase Sakawarga, yaitu mengumpulkan inisiatif dan informasi-informasi yang nggak banyak orang kumpulkan dan kemudian mengabarkan. Salah satunya adalah budaya Melayu. Tapi mungkin supaya kita bisa lebih tahu apa saja yang dilakukan oleh Ca Hermawan, mungkin bisa sharing ke kami semua nih, Ca Hermawan. Sebetulnya apa sih yang dilakukan oleh Ca Hermawan ini dengan Siak Video ya? Silakan Mas. Iya. Semangat pagi, sahabat Sakawarga. Begitu ya menyapanya Mas? Siap, semangat pagi. Siak Video itu bermula dari awalnya itu sebetulnya sampai sekarang ya. Dia sebagai LSM Mas, lembaga syuting Manten. Iya, jadi kerja kami adalah mencari muka gitu kan. Cari muka, kita syuting wedding ya. Awalnya itu sebetulnya kami mencari makan dari situ dengan teman-teman ya, dengan tim saya begitu. Kemudian seiring dengan perjalanan waktu, pada waktu itu ya, awalnya itu bupati sebelumnya, beberapa periode sebelum yang ini sekarang itu. Bupati Siak ya Mas? Iya, Bupati Siak, Pak Arwin. Pada waktu Pak Arwin itu melaunching WiFi public Mas, untuk public area. Jadi orang-orang yang ini bisa main WiFi gitu kan. Nah, dari situlah saya terpikir akhirnya kenapa nggak di-upload ya gitu kan. Video itu di-upload. Kemudian saya coba di-upload ke menggunakan WiFi itu, saya pakai upload, kemudian sering-sering upload video gitu. Waktu itu masih campur apa saja. Ya intinya saya ingin berbagi informasi lewat jalur video gitu. Sederhananya itu sebetulnya. Akhirnya berjalan lama. Kadang hasil-hasil mantenan itu kita naikkan gitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya saya ini bekerja juga membuat karya-karya jurnalistik, video jurnalistik ya. Ada beberapa yang kadang dijadikan kontributor gitu kan. Akhirnya memang latar belakangnya jurnalis ya. Ya sebetulnya otodidak juga sih Mas. Saya sebelum saya Melayu ke tanah Melayu. Sebelum saya merantau ya. Saya merantau dari Surabaya ke Siak itu, aktivitas saya di sana juga sama juga LSM juga awalnya. Tapi ya biasanya kalau LSM itu sering karya-karyanya itu jadi kontributor gitu kan, kontribusi. Untuk waktu itu Jawa Timur TV juga ada beberapa karya yang kita kirim gitu kan. Di sana namanya Mas Boy Production pada waktu itu. Sampai di Siak tuh masih Mas Boy Production saya pakai. Tapi belakang-belakangan kenapa nggak pakai nama Siak ya gitu. Akhirnya saya memproklamirkan diri bahwa Siak Video itu. Jadi Siak Video itu
nama PH kecil-kecilan kami, saya waktu itu, kemudian sekaligus juga menjadi website. Ya, akhirnya kami di platform itu website ya, udah gitu. Nah, belakangan ini beberapa sekitar hampir 10 tahun yang lalu lah, kami mulai merapat dengan teman-teman NGO yang bergerak di lingkungan gitu. Jadi akhirnya ya itu akhirnya konten-kontennya lebih ke arah itu ya. Jadi Syafido sekarang lebih ke 3 tema sih. Budaya, kemudian lingkungan dan hak asasi manusia. Karena kami pikir 3 itu bertautan gitu. Jadi lebih serius ya kontennya ya? Ya begitu. Nggak serius banget sih Mas. Cuman ya agak tek gitu loh daripada gini kan. Cuman kalau kadang agak terlalu banyak gitu kan. Kan memang betul-betul Mas Danar bilang serius gitu. Akhirnya balik lagi cari penyegaran gitu ya, refreshing. Balik lagi ke LSM karena di sana ada dangdutan kan. Ya, nyuting dapat dangdutan, dapat kopi. Iya. Jadi Mas, syuting mantan itu sebagai wahana refreshing ya buat Mas Hermawan ya kalau. Iya. Nah, sekarang kalau ada job-job itu biasanya dikerjakan sama teman. Ya, ke teman, kemudian kadang saya jarang sih. Walaupun itu proyek kami gitu dikerjakan teman. Nah, kemudian sisa-sisa atau kami menyisihkan dari hasil kerja itu untuk turun liputan lingkungan. Ini maksudnya honornya ya Mas? Iya. Kita kumpulin, kemudian bisa jalan-jalan lah ke mana, ke pulau-pulau kan Riau itu ada banyak pulau kan. Kita pulau sana kita liputan misalkan kadang kita kan berjejaring juga dengan teman-teman budaya ya, teman-teman budayawan, aktivis budaya itu misalkan di sana ada festival ini, datang ya. Nah, kayak itulah uangnya. Nah, itu yang saya penasaran Mas Hermawan ya. Ini kan sesuatu yang tidak, kalau boleh dibilang tidak menghasilkan ya secara finansial gitu. Bahkan tadi Mas Hermawan mengatakan bahwa ongkosnya itu diambil dari sisa honor lembaga syuting mantannya gitu. Sebetulnya apa sih yang mau dicari sama Mas Hermawan? Yang mau dicari itu sebetulnya banyak Mas. Uang juga kita cari. Jangan disangka bahwa ketika kita liputan kemudian video kita naikkan ke YouTube gitu kan. Nanti ada beberapa kenalan kawan, buatin kayak gini ya. Kampanye dia gitu ya. Jadi kumpulan video saya selama ini tuh juga jadi portofolio. Menarik. Itu. Ya sebetulnya intinya bukan ya kita semua butuh lah. Finansial itu butuh. Cuman ada panggilan jiwa bahwa kita juga ingin berbagi informasi dalam berbasis video gitu Mas. Kita berbagi itu. Ya karena sebetulnya kan basic saya sih ke citizen journalism sebetulnya ya, pewarta warga. Jadi kan kita mencoba mengisi ruang-ruang yang belum sempat diisi sama media mainstream. Ya siapa tahu ruang itu jadi ruang keramat juga kan. Maksudnya jadi ruang keramat gimana Mas? Ya kan kadang ada informasi yang ini sebenarnya bagus untuk netizen perlu tahu dan selama ini mungkin tidak dilirik sama atau tidak masuk ini media mainstream ya. Iya, jadi kita ngisi kan. Nah, saya juga menduga bahwa ada semangat juga untuk mengimbangi informasi di sosial media khususnya di YouTube ya Mas, yang lebih informatif gitu ya, nggak sekedar ngeprank, nggak sekedar informasi-informasi yang mungkin trending tapi sebetulnya kita nggak dapat sesuatu dari situ. Jadi kita ingin melengkapi yang masih kurang gitu. Itu. Dan ada banyak konten-konten yang sebetulnya menarik begitu, yang tidak sempat dinaikkan sama yang lain. Ya itu Mas. Ya saya kira kekuatan citizen journalism itu memang menarik ya. Artinya memang
semua orang bisa jadi jurnalis, semua orang bisa jadi pewarta gitu. Nah, kalau selama ini dari 3 aspek tadi yang 3 isu ya, 3 hal yang menjadi paling tidak fokus utama Siak Video kan budaya, lingkungan, satu lagi apa tadi Mas? HAM ya? Ya. Oke, kenapa 3 ini Mas? Apa karena memang di Siak, di Riau itu yang banyak muncul, atau memang itu juga karena preferensi personalnya Mas Hermawan? Karena sepertinya begini, yang ya mungkin kami tertariknya di situ. Oke. 3 itu. Kedua, kan jarang juga karena dinaikkan. Mereka lebih ke figur-figur yang ini begitu kan. Atau yang viral-viral yang dinaikkan sama teman-teman itu. Saya ingin mengambil sudut pandang lain gitu, dari sisi-sisi lain. Itu satu, itu kedua memang ya lingkungan itu kan ya mungkin karena ketularan teman-teman NGO Mas ya. Jadi akhirnya oh iya iki enak iki arek iki. Ini menarik, dari LSM Lembaga Syuting Manten menjadi NGO ya. Iya. Satu lagi nih Mas. Ada petuah umum ya, apa ya? Itu termasuk kalimat keramat juga ini, istilah keramat bagi di Sumatera ya, seperti di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung kan. Nah, saya memahami itu, menjunjungnya itu ya dari nilai-nilai itu yang saya membantu ini. Kalau teman-teman NGO, teman-teman lingkungan, teman-teman lain itu berbuat dalam hal mungkin pendampingan ke masyarakat atau advokasi, dari sisi advokasi, ya saya merekam, membahasakan dalam bahasa video kegiatan itu. Gitu. Nah, yang selama ini Mas Hermawan, ini timnya ada berapa Mas, atau sama juga Lone Ranger? Ya sebetulnya saya one man show aja. Cuman kami kan berjejaring gitu loh. Jadi beberapa teman komunitas banyak. Jadi misalkan kita mau liputan kemana, yuk liputan yuk, dengan bareng-bareng. Kemudian mereka dengan ngambil di angle yang lain, saya ngambil yang lain, kita gantian megang kamera atau apa. Gitu. Ya. Tapi kalau tim Siak Video sendiri, ya ada 3 orang sih. Ada 3 orang. Nah, kalau ini Mas, apa namanya? Pendekatan baru ini kan kayak podcast kayak yang kita sedang lakukan ini kan menjadi semacam apa ya, boleh dibilang tren baru lah ya. Nah, apakah juga teman-teman NGO di sana juga apa namanya punya ketertarikan atau melihat ini sebagai sesuatu yang menarik untuk dilakukan sebetulnya? Kayak sebelumnya kan cara kampanyenya kan lewat ini ya Mas, lewat visual tapi yang bentuknya itu kan gambar, infografis gitu, atau teks ya kebanyakan naruhnya di website gitu bentuknya teks. Nah sekarang kan kecenderungannya orang lebih apa namanya menggunakan media audiovisual seperti yang kita lakukan sekarang ini. Teman-teman NGO terutama yang di Pekanbaru dan ini sudah mulai mereka melakukan itu ya. Yang tidak melakukan juga biasanya mau dijadikan bintang tamu gitu. Ya antusias dan saya pikir bagi kami Siak Video itu perlu kehadiran mereka gitu kan. Seperti misalkan saya pernah wawancara beberapa teman-teman NGO gitu kan. Sekaligus ingin biar menjelaskan apa sih kiprah dia itu apa gitu kan. Jadi masyarakat itu kan selama ini nggak tahu. Jarang sekali, boleh dikata jarang sekali kalau kita track gitu, jarang lah. Hanya beberapa mungkin kalangan Pemda gitu kan, atau karyawan yang di Pemda, pegawai Pemda yang tahu ini si apa ini dari yang tapi pernah masyarakat yang pernah bersinggungan ya. Ya pernah bersinggungan, tapi masyarakat kan tidak tahu. Nah, mungkin langkah ini juga bisa menjadi membantu untuk menginformasikan gitu. Ini apa sih? Kerjamu apa aja gitu kan. Jadi kami kan ingin informasi satu itu, kedua sekaligus kan verifikasinya enak, yang ngomong dia sendiri gitu kan. Kalau kita nanya ke motor Honda ya tentu harus nanya ke Honda kan. Jangan ke informasi Yamaha atau ke Suzuki gitu. Jadi langsung dapat gitu Mas.
Oke. Nah, artinya ini sebetulnya juga satu peluang untuk kita kalau memang responnya bagus ya, Iya. Mas Hermawan, nanti kan ini bisa menjadi salah satu semacam kanal ya bagi masyarakat untuk tahu kegiatan siapapun lah ya di wilayah yang memang menjadi fokus areanya Mas Hermawan dalam hal ini kan di Kabupaten Siak dan juga Provinsi Riau ya. Iya. Nah, tentang paling enggak yang tadi 3 hal itu. Nah, kalau dari sisi masyarakat secara umum responnya gimana, Mas? Yang selama ini Mas Hermawan lihat? Sebagian ada yang ada yang suka dan tidak gitu kan. Tidak suka itu sebetulnya karena mungkin kok dia mungkin tidak sesuai dengan harapannya gitu. Harusnya yang di wawancara ini dong gitu kan. Nah, kita catat aja, kita ini kan. Kita simpan dulu syaratnya misalkan gitu. Ya kadang kenapa kok NGO aja gitu kan? Ada juga yang tanya begitu. Ya saya jelaskan justru saya ingin tahu ini, kalian biar tahu NGO ini kerjanya apa. Kalau enggak ya enggak usah disiak lah NGO itu kalau enggak ada kerjanya gitu. Kelakar saya begitu Mas. Maksudnya saya yakin mereka juga punya kegiatan-kegiatan positif banyak gitu. Manfaatnya banyak. Kadang warga mungkin tidak merasakan gitu kan, bahwa sebetulnya tidak menyadari bahwa itu juga salah satu karya mereka gitu, hasil-hasil jerih payah mereka di sana. Itu Mas. Nah, kalau dari aspek budayanya apa yang selama ini sudah ditangkap Mas, sudah dieksplor, sudah mulai dikolek ya sama Siak Video? Kalau untuk podcast ya podcast. Kalau podcast ya baru beberapa sih Mas. Podcast kami kan belum lama sih kan, belum lama. Jadi hanya beberapa. Ada juga yang masih tertunda di post production karena belum dikerjakan. Ya selama ini kami lebih ke tokoh-tokohnya Mas ya. Lebih gini. Kami sebetulnya bukan yang viral gitu yang kita cari. Ya. Tapi kami cari yang legend Mas. Yang personal ini walaupun ya mungkin tidak dipandang orang, tapi kita lihat informasi-informasi track dia bagus di waktu itu, kesungguhannya di dalam berbudaya, itu ya kita ada podcast gitu ya. Karena sudah sudah ibaratnya sudah ditempa gitu, sudah ada bukti gitu. Nah, sama seperti kemarin kan ada beberapa yang di podcast-podcast sebelumnya itu ada yang memang seorang seniman batik Siak, batik kekinian. Siak ada batik ya? Ada. Jadi batik Siak ada, kemudian ada juga pemain pemain musik gambus yang selama ini sudah lama dan memang beberapa kali ke Eropa itu main, kita ambil. Mana ada yang itu saya mau lihat sendiri gitu. Ini sudah 10 tahun kami ngumpul, sudah sering ketemu, kok masih konsisten ya dengan karyanya gitu. Jadi saya ada podcast gitu. Bagi ya intinya kebanyakan yang bagi saya legend gitu. Sesuatu yang memotivasi yang lain gitu. Ya ini ada lagi, sebentar lagi ada yang memang kayak songket yang sudah hampir punah dan dia akan ada masih ada lestarikan. Itu menarik. Budaya-budaya seperti itu Mas. Menarik. Dulu pernah juga sih kita live gitu kan, tapi tidak berlangsung lama, tidak bertahan lama maksudnya, berlangsung beberapa bulan live membawakan musik-musik Melayu karena kami juga ingin mengangkat musik-musik tradisional, tradisional terutama kalau di saya itu kan gambus, zapin, nah itu. Zapin ya. Ya zapin. Nah itu. Ini menarik ya Mas, karena saya kok agak yakin banyak anak muda yang sebetulnya udah nggak tahu apa itu zapin misalnya gitu. Iya. Kalau gambus mungkin oke lah, masih banyak orang paham ya. Tapi zapin ini kayak agak spesifik ya, dan Siak ini kan sebetulnya daerah lama ya Mas ya. Dulu ada kerajaan kalau saya nggak salah di situ ya. Ada kerajaan Mas. Kerajaan boleh dikatakan kerajaan Islam tertua ya di Siak. Jadi Siak itu sebetulnya
nama besar dengan sejarah besar gitu Bang. Okay. Yang sekarang sih kota kecil ya, tapi sejarahnya besar gitu. Sia itu. Kalau Mas ke sana ada istana, istana Sia, Asyariah Al-Hasimiyah itu. Ada beberapa peninggalan sejarah yang masih terawat di sana. Okay. Ya, situs-situsnya juga. Iya. Itu. Tapi kalau pemuda-pemudi Sia sebenarnya dengan Zapin antusiasnya banyak Mas. Animo mereka ya tarian-tarian. Jadi kalau Mas ke sana itu banyak sanggar-sanggar. Sanggar-sanggar yang isinya anak-anak SMA, anak-anak muda lah melestarikan itu. Ya, saya tampilkan itu ke publik tuh biar yang di seberang sana, di belahan dunia sana tahu bahwa masih ada Zapin Sia. Iya, artinya anak milenial pun juga sebetulnya nggak ini ya, nggak alergi terhadap budayanya sendiri ya, akar budayanya. Iya. Oke. Masih terjaga Mas kalau di Sia itu. Oke, menarik. Nah, apakah karena juga itu masuk ke sekolah ya Mas? Pengenalan Zapin itu dari sekolah? Iya, di sekolah. Ada di ekstrakurikuler ya? Apa itu namanya? Oh, iya ekstrakurikuler. Ya, ada istilah sekarang, istilah baru mereka itu. Jadi ya mereka ada ditampilkan. Kamu mau milih bisa, tapi mungkin tidak semua sekolah ya. Tidak semua sekolah, tapi sebagian besar sekolah itu ada. Kamu mau seni apa? Mau tari Zapin atau mau gitar atau apa atau mau gambus? Ada beberapa disesuaikan. Tapi ada pilihan Zapin itu ya? Iya. Oke, menarik. Zapin. Oke. Kalau isu lingkungan, nah ini juga menarik kan Mas ya? Saya agak tahu di wilayah Sumatera Selatan, Riau, dan mungkin juga Siak ini kan isu lingkungannya cukup banyak lah ya yang muncul ke permukaan. Iya. Salah satu yang sempat viral beberapa tahun lalu itu kan Karhutla ya, kebakaran hutan. Karhutla. Oh iya. Nah, kalau Mas Hermawan sendiri mengamatinya gimana? Ya, saya salah satu warga yang juga kena imbasnya itu ya, Karhutla itu. Nah, jadi kalau udah mulai musim kebakaran hutan itu kan, ya mulai musim itu mulai datang itu ya hampir di setiap pojok kampung ada juga asapnya itu kan kena itu. Ya, ya saya mengapresiasi juga sama teman-teman lingkungan itu masih kencang gitu kan mengingatkan dan Pemda sendiri juga ada itikat baik lah untuk belajar lah ya untuk memperbaiki ya. Iya perbaiki belajar. Apalagi teman-teman NGO, teman-teman CSO itu juga diterima dengan baik, yang mereka bisa bersinergi ya dalam mengatasi itu. Gitu. Dan tugasnya Siak Video adalah mendokumentasikan proses ini ya. Iya, saya masih nyimpan Mas, yang 2015 mau apa itu. Nanti kalau teman-teman dari Saka Saka Warga. Ya, saya masih ada. Saya simpan itu video-video yang seperti itu. Oke. Boleh ya kita minta nanti ya sebagai boleh. Mas, aku izin kopi ya. Oh silakan. Aku nggak sempat ya bikin kopi. Soalnya kemarin habis ngobrol sama teman-teman kan alat bawa semua gitu. Jadi karena tadi yang bikin lama itu karena memang ngeluarin dari mobil terus naikin ke atas set ulang gitu. Jadi dan sendirian ya. One man show. Ya tapi menyenangkan lah. Apalagi selalu belajar ya, selalu dapat informasi baru, selalu belajar. Ya sebetulnya kesendirian itu bukan berarti kita egois, bukan. Kadang kita tetap ingin tim ya, kebersamaan itu paling asik ya bekerja apapun. Cuman kita dituntut untuk bisa kalau pas kayak gini, pas sendiri gitu. Tadi saya juga set sendiri gitu pas ini. Jadi ada saatnya kesendirian diperlukan. Ini ngomong studionya keren nih Mas. Ini studio mini nih Mas, mini studio ya. Ya ini saya gunakan untuk kalau podcast di sini, kemudian kalau ada yang kadang ada juga yang ada yang pinjam tempat. Oh, Ya mau recording, atau mau nyanyi itu kan. Ya. Dari sini. Oh,
Jadi kita nyiapin. Ya walaupun sebetulnya sih belum standarnya ya, tapi mending lah. Ya kita kan kalau harus semuanya sempurna itu kan nggak jalan-jalan nanti kita nggak bergerak. Jadi ada saatnya memang kita harus DIY itu perlu ya. ngoprek apa pasang-pasang ini. Iya, dan bukankah itu memang semangatnya citizen journalism kan, Mas? Betul, iya. Ya. Oke. Jadi keterbatasan jangan membuat kita kecil hati kan, Mas? Iya, betul. Betul. Nah, itu. kalau Mas, ritme produksinya selama ini gimana di Siak Video, Mas? Apakah ditarget seminggu sekali misalnya atau? Belum, Mas, belum ke situ, Mas Yan. Ya, kami belum ditarget. Karena kami kan jadi podcast ini salah satu hiburan juga. Oke, setuju. Ya, jadi ada pekerjaan-pekerjaan utama yang kita harus dulukan gitu kan. Kita dulukan. Jadi ada beberapa, kadang kan saya mengerjakan ada beberapa proyek juga gitu kan, pembuatan video dokumenter. Kemudian ada mungkin iklan gitu kan kita kerjakan, ya yang sederhana-sederhana, yang penting klien oke, deal lah gitu kan. Yang penting harganya biar dapur ngebun. Harganya cocok ya, jalan. Itu kita kerjakan itu, kemudian baru ya ini hobi ini podcast ini hobi ya. Sekarang jadi hobi. Hobi untuk menginformasikan. Ya itu tadi, mengisi ruang-ruang kosong yang tidak sempat diisi sama teman-teman dari media mainstream. Ya, setuju Mas. Setuju. Saya kira sama ya, Saka Warga itu juga awalnya kita iseng ya. Akhirnya jadi hiburan gitu karena apalagi saat situasi sedang tidak bisa dinalar dengan akal sehat gitu. Jadi kayaknya podcast ini menjadi sesuatu yang menarik ya untuk apalagi ketemu banyak teman ya. Aku nonton terus tuh, aku liatin semua tuh Saka Warga itu, channelnya keren. Ini Siak Video mah harus banyak belajar sama Saka Warga. Enggak lah. Semalam terakhir tuh dengan siapa ya? Bukan dari Kendari tuh ya? Bukan, dari mana? Aku ada wawancara. Dari Binjai. Sinjai. Sinjai itu Kabupaten Sinjai di Sulawesi. Oh ya, itu Sulawesi. Terakhir itu saya baca. Saya nonton itu. Ya. Karena udah ada subscribe, jadi kalau ada subscribe dan di lonceng, udah loncengnya udah dibunyikan, ting ting. Nah itu selalu kalau ada postingan baru dapat notifikasi ya. Iya. Oke. Nah ke depan ada rencana apa Mas di Siak Video Mas? Masih ya. Ini ya ada yang belum Mas, yang belum itu adalah mengajak ngobrol banyak dengan teman-teman NGO kan. Ya hanya masih beberapa, ada belasan NGO di Riau ya. Dari Pekanbaru sama di Siak juga. Jadi kami mau panggil satu-satu, mau panggil macam apa aja mau panggil. Kami undang dengan hormat kan, supaya datang terus bercerita sekaligus ya menceritakan profil lah. Profilnya, kemudian praktek-praktek baik yang selama ini dilakukan. Nah itu kan itu perlu itu. Menarik. Ya, so nanti ada beberapa yang masih belum ada waktu. Nah, yaitu Mas, namanya ngundang orang kan, dan memang selama ini saya masih belum bisa roadshow kayak Mas Danar kan. Jadi harus diundang di sini. Iya, karena saya kan pengamen ya. Mas Hermawan gitu, yang namanya pengamen dan pedagang asongan kan memang harusnya keliling gitu. Kalau nunggu bola namanya bukan pedagang asongan. Nanti waktu-waktu saya ngamen juga lah. Tapi ini belum ada, ini belum ngeplot waktu, ini belum dapat nih. Oke. Berarti memang selama ini Mas Hermawan masih offline ya, masih mendatangkan narasumber ke studio ya untuk Karena sebetulnya itu begini, beliau-beliau itu datang, kita sambut dengan yang luar biasa, sesuai dengan Siak Video. Kita buatin kopi, kita adukan sendiri, itu nikmat sekali. Kita ngobrol di teras, di balkon, kemudian masuk studio. Wah enak itu. Kalau kita jalan ke sana, pertama itu juga masih berisiko kalau harus keluar ini Mas. Ya, betul.
betul. Jadi sementara di sini aja. Oke. Ada juga sih yang nanti lah Mas ya masih dijanjikan gitu. Nggak apa-apa lah, kita bersabar aja. Ya. Belum nyoba ngobrol online kayak kita ini Mas? Belum pernah, baru ini. Oke. Iya, baru ini. Ya, tapi memang beda ya. Saya nggak bisa nyicipin kopinya Mas Hermawan itu karena kita kadang juga tamunya bawa oleh-oleh gitu kan. Oke. Ya, kita makan bareng duriannya. Kita belah duriannya bareng. Nah, sebetulnya ya ketika masuk time-nya podcast itu kan udah serius. Tapi sebelum atau sesudahnya itu ada obrolan-obrolan yang sahdu yang enak gitu loh Mas. Kadang kita lama nggak jumpa, terus kita undang ngobrol. Dan insya Allah kebanyakan sih mau datang. Ya memang ada hal yang nggak bisa digantikan ya dengan bertatap muka begini secara online, karena kan bagaimanapun juga ngobrol lalu kemudian membuatkan kopi, bertukar oleh-oleh tadi itu kan ada nuansa sendiri ya yang memang bisa di gimana ya, kayak sahdu gitu kan. Jadi pertemanan kan kadang lama nggak jumpa, makanya kadang setiap ada podcast itu kan itu bukan di chatting, memang kok lama kita pernah jumpa kapan ya, memang udah lama nggak jumpa itu. Nggak lupa jumpa, nanti inget lagi tuh. Nanti di luar podcast tuh baru ngobrol lagi yang lain tuh kelanjutannya. Dan biasanya ada ide-ide baru kan ya Mas ya. Kadang ada ide. Gitu. Kita buat ini yuk, gitu. Oke. Ya itu yang agak susah memang dilakukan secara online sih. Saya setuju sih. Tapi memang bukan berarti online itu tidak berasa banget. Seperti saya dengan jenengan ini kan belum pernah jumpa karena waduh. Ini belum kopi darat udah gini, apalagi kopi darat itu kan. Iya ya. Kita ketemu online ya. Iya, ketemu online kita kan. Iya benar. Terima kasih internet. Dan terima kasih COVID. Terima kasih COVID ya. Oke. Masya Allah. Sip. Terima kasih banyak nih Mas Hermawan waktunya ya. Sukses terus buat Siak Video. Mudah-mudahan kita bisa terus ke sharing-sharing. Insya Allah Mas ya. Nanti mudah-mudahan masih mau kita ganggu. Kalau Mas perlu putis-putis tentang Siak, berkabar saja. Siap. Insya Allah kami akan bisa. Siap. Nah ini kalau begini artinya kan kebalik ya. Kami yang harus belajar banyak sama Siak Video. Kebalik lah, Siak Video lah belajar sama Saka warga. Saka itu kan dari atau Soko ya? Soko ya, betul. Soko itu berarti pilar ya? Betul. Waduh, luar biasa pilarnya warga. Ya memang ada dua makna itu yang memang didapat Mas Hermawan. Iya. Soko itu tiang dan Saka dari. Jadi memang dari. Ya, semangatnya juga sama, citizen journalism. Jadi mengabarkan kepada khalayak tentang apa yang dilakukan warga, inisiatif apa yang dilakukan warga, dan inisiatif Mas Hermawan itu termasuk saya kira menarik ya untuk didokumentasikan dan kemudian nanti dikabarkan kepada khalayak gitu. Nah oleh karena itu saya menyebut diri saya itu pemulung pengetahuan Mas gitu. Jadi kalau ditanya YouTuber bukan, saya pemulung pengetahuan. Jadi pemulung tuh lebih banyak loh dibanding yang dipulung. Karena dari mana-mana dia dapat. Kalau Siak Video itu tagline-nya ini Mas, dari Siak untuk dunia. Luar biasa. Ya, dari Siak untuk dunia itu mengandung dua arti. Artinya ya kami menginformasikan apa-apa yang ada, kejadian-kejadian yang ada di Siak. Atau kamera saya 0 kilometernya di Siak. Jadi nanti saya kemana-mana ngelayap, bisa jadi saya ke Depok mungkin nanti berkabar tentang yang ada di Depok kepada netizen yang ada di Siak. Siap. Dan memang kan dengan internet ya nggak salah kalau kita mengatakan memang untuk dunia, karena sudah tidak lagi ada batasan ruang dan waktu ya, dan batas geografi seperti halnya misalnya televisi yang konvensional broadcast gitu ya. Oke Mas Hermawan, sekali lagi terima kasih ya Mas Hermawan. Nanti kita sambung lagi
diskusinya. Baik Mas, aku kasih pantun update dikit ya Mas. Oh siap. Ikan puput, ikan tuna, ikan tapah, ikan patin. Oke. Jangan takut sama corona. Pemerintah sudah siapkan vaksin. Asik. Pantun punya kawan Mas. Iya. Ini orang Jawa Timur yang udah jadi Melayu namanya. Dijaga pantun. Oke, Mas Hermawan. Terima kasih. Sekali lagi sukses terus buat Siak Video. Sama-sama Mas. Terus nanti kita lanjut lagi. Oke. Cur Mas, tunggu.